Kemudian Tianyuan berkata kepada Litang, jadi dirimu ingin merebut Bliss Token untuk menyusup ke aliansi itu dan menyelamatkan adikmu. Litang yang mendengarnya seketika terkejut lalu menyebut, dari mana dirimu bisa tahu hal itu? Tianyuan pun menyebut karena dirinya ini sangat jenius. Namun yang sebenarnya dalam pikiran Tianyuan menyebut ide anak ini tidak buruk juga, tapi bagaimana caranya agar dirinya bisa mendapatkan Bliss Token itu? Di saat yang bersamaan tiba-tiba terdengar suara hantaman yang cukup keras dari atas sana. Dan ada sesosok pria yang muncul dari sumber suara itu, kemudian menyebut dirinya sudah menduga pasti ada Grotto Heaven di bawah padang pasir ini. Namun ternyata sesosok pria ini tidaklah sendirian melainkan bersama temannya yang kini sudah berada di sebelahnya. Tianyuan yang mendengarnya kemudian menyebut, bukankah barusan itu kalimatnya tadi? Kemudian si pria yang berbadan kurus menyebut, jadi sisa-sisa klan Yousha bersembunyi di sini, dan pria gemuk pun menimpalinya dengan menyebut, kita bakal dapat hadiah besar kalau kita menangkap mereka semua. Si pria kurus pun kembali menyebut, membayangkan apa yang akan terjadi saja sudah membuat Bliss Tokennya bergetar karena kegirangan. Litang yang telah menyadari kehadiran dua pria bertopeng tersebut kemudian menyebut dalam benaknya, sial, apa pertarungan tadi menarik perhatian kedua pria bertopeng itu. Tidak mungkin dirinya bisa menghadapi kedua pria bertopeng itu sendirian, lebih baik dirinya menipu Tianyuan agar bisa membantunya. Sepertinya dirinya harus berpura-pura jadi korban. Lalu terlihat Litang yang menghampiri mereka dan menyebut, saudara sekalian, dirinya ingin meminta bantuan kalian. Tolong bawa anak-anak itu pergi dari sini, kurasa dirinya tidak akan selamat kali ini. Anak-anak itu tidak bersalah, mereka adalah harapan terakhir klan Yousha. Kemudian Litang pun langsung terbang menuju ke arah dua pria bertopeng tersebut, berniat untuk menyerangnya dan menyebut, mati kalian bajingan cabul. Lalu kembali berkata di dalam benaknya, dirinya sudah membuat skenario ini jadi sedramatis mungkin, siapapun pasti akan tergugah untuk membantunya. Lagi pula sepertinya Tianyuan juga punya dendam terhadap aliansi Ultimate Bliss. Mereka yang menyadarinya terlihat sangat meremehkannya, dan si pria kurus pun menyebut, seorang kultivator Yellow Realm ingin menantang kami. Si pria gendut pun berkata apa dia itu masokis, dan ini yang dirinya suka. Lalu si pria bertopeng pun menyerang Litang sehingga membuat Litang terikat oleh serangan tersebut. Litang yang kini sudah terikat nampak kesakitan kemudian menyebut, kenapa mereka belum juga membantunya ya, dewa ini sangat menyakitkan, tulangnya serasa ingin patah. Karena ikatannya yang semakin mengeras membuat pakaiannya robek dan penutup wajahnya pun ikut hancur. Di saat diperhatikan nyatanya Litang ini seorang wanita. Mereka yang melihat pakaian Litang robek seketika sangat menginginkannya, dan si pria gendut menyebut dia ternyata cantik juga, mantap sekali. Si gendut pun langsung meluncur ke arah Litang dan menyebut biarkan dirinya mencicipinya lebih dulu. Si pria kurus yang memperhatikan rekannya kemudian menyebut, serahkan dia padanya setelah dirimu menghancurkannya. Litang yang menyadarinya hanya bisa berkata, dasar bajingan. Namun di saat si pria gendut akan menangkap Litang, terlihat Tianyuan yang terlebih dahulu memegang tangan si pria tersebut lalu berkata kepada Litang, baiklah, itu tadi hanya hukuman kecil darinya karena dirimu sudah mencoba memanipulasinya dengan rasa bersalah. Tianyuan pun kembali menyebut meski dirinya sangat benci dimanipulasi, namun dirinya akui trik ini memang cukup ampuh terhadapnya. Si pria gendut pun langsung menarik tangannya dari genggaman Tianyuan dan menyebut, jadi dirimu ingin berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita dalam bahaya. Lalu si pria yang melihat Tianyuan kemudian menyebut, dirimu harus mengendarai artefak sihir konyol itu untuk bisa terbang. Si pria gendut yang baru menyadarinya seketika tertawa lalu menyebut, ya ampun, dirinya baru saja ditantang oleh manusia biasa yang levelnya jauh di bawahnya. Namun Tianyuan yang merasa diremehkan terlihat sangat kesal dan menyebut, dirimu pikir ini sangat lucu, akan dirinya tunjukkan apa yang bisa dilakukan manusia biasa ini. Lalu Tianyuan pun memanggil Fei Hua dan menyebut, ayo kita bergabung sekarang. Namun Fei Hua malah bersembunyi lalu menyebut tidak mungkin dirinya mau melawan makhluk menjijikan seperti itu. Akan dirinya transfer demonic powernya padamu dan kau urus saja mereka berdua sendiri. Tianyuan yang mendengarnya kemudian berkata, kenapa dirimu bersembunyi sejauh itu?
Mereka yang memperhatikan Tianyuan terlihat semakin meremahkannya dan si pria kurus kemudian menyebut malah bergantung kepada seorang wanita. Aksi menyedihkan ini malah membuatnya tak bisa menahan diri lagi. Lalu si pria gendut pun menimpali dengan menyebut sebentar lagi akan kubuat dirimu merasakan nikmatnya pukulanku. Lalu Tianyuan pun berpikir di dalam benaknya, baiklah, dengan demonic power dari Fei Hua sebagai penompang bahkan manusia biasa sepertinya bisa menciptakan teknik sendiri. Sekalian saja dirinya gunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana kemampuanku sebenarnya. Dan apa dirinya bisa mengalahkan seorang kultivator mistik ini. Lalu di saat lamunannya tiba-tiba sebuah tangan melesat ke arah wajah Tianyuan dengan menyebut mati saja kau. Namun sebelum tangan itu mengenainya, Tianyuan menggunakan tekniknya yang bernama Uprooting a Mountain dan seketika sebuah cahaya yang sangat terang keluar dari tubuh Tianyuan. Dan di saat yang bersamaan terlihat Fei Hua yang nampak terkejut melihat apa yang sedang dilakukan Tianyuan. Dan Fei Hua pun merasakan demonic powernya terkuras habis lalu menyebut tidak salah lagi. Dan di saat pancaran cahaya yang keluar dari jurus Tianyuan semakin besar, Fei Hua pun menyebut dia menggunakannya untuk menciptakan tekniknya sendiri. Beberapa detik kemudian Tianyuan pun akhirnya menyelesaikan pertarungannya dengan dua pria bertopeng tersebut. Kini terlihat Litang yang telah diselamatkan oleh Tianyuan, namun Litang yang merasa ini sangat memalukan meminta untuk menurunkannya kemudian menyebut, sihir apa yang dirimu gunakan barusan? Tuan Dermawan, sebenarnya apa tingkat kultivasimu? Tianyuan pun hanya menyebut dirinya tidak punya sihir. Yang dirimu maksud itu dirinya hanyalah manusia biasa saja. Dan terlihat dua pria bertopeng itu tertancap ke dinding setelah menerima serangan dari Tianyuan barusan. Kemudian Tianyuan yang melihatnya tertawa lalu menyebut bahkan dirinya sendiri terkejut dengan hasilnya. Sedangkan Litang saat ini sedang memperbaiki pakaiannya. Tianyuan pun kembali menyebut di dalam benaknya ini sangat luar biasa, teknik yang pernah dirinya pikirkan untuk menulis novelnya kini bisa kuwujudkan di dunia ini. Fei Hua yang memperhatikan Tianyuan kemudian tersenyum lalu menyebut dirimu memang punya kemampuan. Saat dirinya menghidupkan kembali ras iblis, dirimu akan kujadikan sebagai tangan kanannya. Namun Tianyuan yang mendengarnya menyebut, pertama ayo kita luruskan dulu, kita ini hanya partner bukannya pasangan. Fei Hua yang mendengar hal tersebut membuat dirinya kesal lalu menyebut dasar tidak tahu diri. Dan Tianyuan pun menimpalinya dengan menyebut dirimu mau cari masalah lagi dengannya. Namun Litang yang memperhatikannya kemudian memotong keributan mereka lalu menyebut, Tuan dan Nyonya Dermawan dengan teknik tingkat tinggi dan kemampuan kultivasi ganda kalian, bolehkah dirinya tahu asal-usul kalian? Karena dirinya harus membalas kebaikan kalian. Tianyuan yang mendengarnya kemudian menyebut itu bukan kultivasi ganda. Fei Hua pun membenarkan perkataan dari Tianyuan tersebut. Namun diam-diam Fei Hua memikirkan perkataan dari Litang dan menyebut di dalam benaknya, walaupun kelihatannya seperti itu, tapi tetap saja tidak dihitung sebagai kultivasi ganda. Tianyuan yang mencoba mengalihkan pembicaraan kemudian menyebut, sudahlah, ayo kita hentikan saja, dirinya juga tidak membutuhkan balasan darimu. Tianyuan pun kembali menyebut tempat ini sudah tidak aman lagi untuk ditinggali, sebaiknya cepat bereskan barang-barang kalian dan bawa orang-orangmu keluar dari sini. Namun Litang yang mendengarnya malah menyebut, Tuan Dermawan, dirimu bertindak demi mendapatkan Bliss Token itu kan? Jangan-jangan dirimu juga berencana menyusup ke dalam aliansi Ultimate Bliss itu? Tianyuan pun berkata, bisa dibilang begitu, namun biar ku perjelas, dirinya juga ingin ke sana untuk menyelamatkan seseorang, tapi dirinya tidak bisa mengurus adik perempuanmu juga. Terlihat Litang yang mengeluarkan sebuah peta dari kantong ajaibnya lalu menyebut, Tuan Dermawan jangan terlalu kaku begitu, dirinya benar-benar hanya ingin memberikan bantuan kecil sebagai ungkapan terima kasihnya. Ini adalah denah markas aliansi Ultimate Bliss lengkap dengan potret adik perempuannya, dia juga sangat imut. Tianyuan pun yang mendengar kemudian berkata, jelas-jelas dirimu bersikeras memintaku untuk menyelamatkannya kan? Kemudian Litang pun mendekati Tianyuan sambil merayu dan menyebut, ayolah jangan terlalu dingin begitu, kalau kita bekerja sama ini tidak akan terlalu sulit Tuan Dermawan. Apa dirimu ingin mendengar rencanaku sebelumnya? Tianyuan yang sedikit gugup kemudian menyebut dalam benaknya sekarang dia seperti orang yang benar-benar berbeda.
Dan terlihat Litang yang kini mulai menjelaskan dengan menyebut ini titik terlemah dengan penjagaan paling sedikit dirimu bisa pakai teknikmu tadi untuk membuka lubang besar di sini sebagai jalan keluar. Tianyuan yang mendengar saran dari Litang kemudian menyebut membuat kegaduhan sebesar itu pasti akan menarik bala bantuan kan. Litang pun kembali menjelaskan itu langkah kedua setelah semua orang dipindahkan tempat ini akan kuubah jadi labirin bawah tanah yang dipenuhi jebakan, perangkap unik. Dari klan Yusha bisa menangkap siapapun entah dia berada di tingkat Heaven, Earth, Mystic maupun Yellow Realm. Dan kini Litang menunjukkan sebuah foto lalu menyebut dan ini adalah potret adik perempuannya. Bagaimana menurutmu Tuan Dermawan, apa dirimu bersedia membantunya? Setelah selesai entah dirimu ingin dirinya membalas budi dengan tubuhnya atau harta rahasia klan Yusha semuanya boleh. Namun Tianyuan hanya berkata kita lihat nanti saja dan bergumam tidak perlu membalas budi dengan tubuh dirimu juga. Dan terlihat Tianyuan yang sudah memegang peta tersebut kemudian menyebut dirinya sudah menghafal wajah adikmu. Kalau dirinya bertemu dengannya atau tidak, itu tergantung pada takdir, dirinya cuma berharap harta rahasia yang dirimu sebutkan tadi benar-benar ada. Tianyuan pun kembali menyebut di dalam batinnya entah kenapa dirinya menerima tanggung jawab baru lagi, dirinya harus melihat situasinya nanti. Tapi sistem kultivasi klan Yusha memang sangat unik, dirinya benar-benar penasaran dengan harta rahasia mereka itu. Litang yang mendengarnya kemudian berterima kasih kepada Tianyuan yang sudah mau membantunya. Dan menyebut di dalam benaknya pria ini benar-benar seorang dermawan yang begitu tulus. Lalu kemudian berpindah di luar ruang Grotto Heaven dan Litang pun menyebut Tuan Dermawan dirinya hanya bisa mengantar sampai di sini saja. Litang pun kembali berkata kepada mereka kalian akan sampai di sana setelah berjalan sejauh 3 mil. Dengan Bliss Token itu kalian bisa menembus formasi pelindung sekte. Dirinya akan menunggu di sini Tuan Dermawan. Tianyuan yang mendengar hal tersebut kemudian berkata jangan sampai dirimu ketahuan juga jadi sebaiknya bersembunyi saja. Litang pun yang mendengar saran dari Tianyuan menyebut baik Tuan Dermawan dirinya akan bersembunyi dengan baik. Namun di saat Tianyuan mulai kembali berjalan tiba Litang meminta Tianyuan untuk berhenti. Tianyuan yang mendengarnya kemudian berhenti dan menyebut ada apa. Kemudian Litang memberitahukan jubah yang dipakai Tianyuan dengan menyebut ini adalah Blessing Rune dari klan Yusha kami. Dan Litang kembali menyebut semoga Moon Goddess melindungi kalian dan membawa kalian dengan selamat. Lalu Tianyuan dan Fei Hua pun kini kembali berjalan pergi meninggalkan Litang sambil menyebut kami pergi dulu. Litang yang melihat kepergian mereka kemudian berpikir dalam benaknya apa yang salah dengannya. Barusan dirinya sempat berharap mereka tidak pergi karena tempat itu terlalu berbahaya. Litang pun kembali menyebut tidak ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan adiknya. Lalu beberapa jam kemudian seorang wanita kekar yang berkata kalian berdua pasti pendatang baru, pakaian kalian terlalu tertutup, kalian tidak layak mengikuti upacara agung kebahagiaan. Tianyuan dan Fei Hua yang belum menyadari perubahan mereka setelah memakai jubah tersebut nampak terkejut kemudian Tianyuan pun menyebut apa dirimu bilang ini tertutup. Fei Hua pun menyebut hal yang sama dengan Tianyuan. Kemudian Tianyuan menunjuk ke seorang wanita yang sedang berdiri yang tidak jauh darinya lalu menyebut coba lihat wanita di sana bukankah dia malah lebih tertutup. Padahal dirinya sangat percaya diri dengan pakaiannya. Si wanita yang mendengarnya dirinya disebut kemudian menoleh kepada Tianyuan dan ke yang lainnya juga. Lalu si wanita pun menyebut dengan polosnya dirinya seorang transgender. Apa kalian tidak melihat kumis kecilnya yang seksi ini? Entah kenapa seketika si wanita tersebut malah dipersilahkan untuk masuk. Sedangkan Tianyuan yang melihatnya sangat terkejut kemudian menyebut apa mereka semua itu bodoh. Kemudian tiba-tiba Tianyuan berteriak untuk mencoba teknik barunya lagi. Dan terlihat Tianyuan yang berhasil menggunakan teknik Purple Mood menggunakan token Bliss yang dipegangnya lalu menyebut kepada si wanita kekar itu jadi apa sekarang dirinya boleh masuk. Si wanita kekar yang melihatnya kemudian berkata dirimu bisa menggunakan teknik warisan sekte kami Purple Mood dan mengaktifkan token Bliss juga meskipun gerakanmu terlihat agak kaku, dirimu boleh masuk. Dan terlihat mereka yang
Mulai berjalan lalu Tianyuan pun sambil menyebut sialan apa bedanya melakukan itu dengan buang air besar di tempat umum. Dan Fei Hua pun berkata ternyata dirimu bisa mempelajarinya dengan cepat. Dirimu benar-benar mirip dengan si anjing tua Jun itu. Namun di saat mereka berjalan akan masuk, seketika Fei Hua ditarik oleh murid sekte Ultimate Bliss yang sedang menjadi penjaga itu dengan menyebut tunggu dulu dirimu belum menunjukkan kemampuan khususmu. Memiliki token saja tidak cukup. Fei Hua yang merasa direndahkan kemudian menatap si penjaga lalu menyebut lepaskan tangan kotormu itu darinya dasar babi gendut, atau akan ku buat dirimu menyesal sudah dilahirkan di dunia. Tianyuan yang melihat Fei Hua seperti itu terlihat sangat khawatir lalu menyebut sial belum juga masuk ke sektenya dia malah mengajak seseorang berkelahi. Namun si penjaga bukannya marah melainkan malah terlihat sepertinya menyukainya lalu berkata rupanya ratu sekte kita sudah datang dirinya sampai ngiler. Lalu kemudian Fei Hua pun dipersilahkan untuk masuk juga sedangkan Tianyuan yang melihat kejadian tersebut terlihat bingung dan menyebut kok segampang itu Fei Hua masuk. Namun si penjaga kembali menyebut di saat mereka sudah masuk tolong temui dirinya setelah upacara agung dan namaku Li Xingnu. Kemudian Tianyuan berkata kepada Fei Hua sepertinya si penjaga itu menyukai dirimu, namun Fei Hua hanya menjawab itu sangat menjijikan. Lalu diperlihatkan kediaman aula dalam milik ketua sekte dari Alliance of Ultimate Bliss. Terlihat seorang wanita yang raut wajahnya begitu marah dan wanita ini bernama Gengbo dirinya disebut sebagai 3 pahlawan kebahagiaan lalu berkata kepada rekannya yang berada di dekatnya Live Tablet Feibo sudah hancur dirimu harus membalaskan dendamnya karena dia itu anak buah kesayangannya. Dan rekannya yang disebut Master Kucha menimpali dengan berkata kalau Live Tablet sampai hancur itu berarti orangnya sudah lumpuh atau mungkin mati, terima saja takdir ini, tidak perlu terbawa emosi. Namun si Gengbo semakin marah setelah mendengar perkataan rekannya lalu menyebut dirimu tidak akan mengerti karena dia bukan anak buahmu. Kemudian si Master Kucha meminta Gengbo untuk berhenti dengan menyebut diamlah dasar nenek cerewet. Lalu tiba-tiba Live Tablet Bianpole milik si Master Kucha ikut hancur juga. Si Master Kucha yang menyadarinya terlihat terkejut lalu menyebut dia murid paling dirinya banggakan kalau dia mati dari mana dirinya akan menyerap esensi kehidupan nanti. Gengbo pun menertawainya dan menyebut dirimu memang pantas mendapatkannya rasakan itu keketua sialan. Si Master Kucha yang tidak senang dengan perkataan Gengbo berniat untuk memberi pelajaran kepada Gengbo sambil berkata bajingan siapa yang kau bilang pantas mendapatkannya, dirinya sudah tak tahan lagi akan kubunuh dirimu. Lalu ada seseorang yang memberhentikan pertikaian mereka dengan menyebut tenangkan diri kalian. Seseorang ini bernama Leuji dan dia ini adalah ketua sekte dari Alliance of Ultimate Bliss. Kemudian Leuji kembali menyebut kalian akan menjadi kepala cabang ekte bagaimana bisa kalian kehilangan kendali semudah ini. Tetapi Gengbo malah menyebut tapi ketua bagaimana dengan anak buahnya yang mati itu, dirinya harus. Namun sebelum Gengbo melanjutkan pembicaraannya Leuji memotongnya dengan menyebut tak lama lagi upacara agung akan dilaksanakan dan banyak sekte bebas memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menyusup kemari. Dirinya yakin para pelaku yang menyakiti murid kita saat ini sedang bersembunyi di sini. Leuji pun kembali berkata saat waktunya tiba kita akan menangkap mereka sekaligus lalu mengikuti jejak mereka untuk menelan sekte-sekte mereka. Teknik yang kalian latih memang butuh cukup banyak. Jiwa hidup kali ini kalian boleh gunakan semua kemampuan kalian. Mereka yang mendengar perintah dari ketua terlihat sangat kegirangan lalu Gengbo pun berkata sudah lama dirinya tak makan roti isi kultivator. Master Kucha pun menimpalinya dengan menyebut akhirnya diriku punya bahan untuk tungku alkimia miliknya. Lalu terlihat Leuji yang melihat bola cermin ajaib yang berada di tangannya lalu menyebut dirinya penasaran kejutan apa yang akan dibawa oleh upacara agung tahun ini. Kemudian diperlihatkan sebuah tempat yang bernama Alliance of Ultimate Bliss bagian puncak. Dan terlihat mereka berdua yang sedang berjalan memperhatikan sekitarnya dan Tianyuan pun menyebut di dalam benaknya Alliance of Ultimate Bliss memang luar biasa tapi membayangkan orang-orang berpakaian rapi ini sebenarnya orang cabul benar-benar membuatnya jadi mual.
Tianyuan pun kembali berpikir di dalam benaknya, namun hal yang paling penting sekarang dirinya harus segera menemukan Immortal Lotus Root itu. Bisa saja benda itu muncul di turnamen arena atau rumah lelang, tapi kemungkinan terbesar ada di gudang sekte ini. Dirinya tak bisa mengawasi semua tempat itu sekaligus. Namun di saat Tianyuan sedang berpikir, tiba-tiba ada yang memanggil mereka dengan menyebut, "Hei, kalian berdua, berhenti. Bawakan dirinya daging upacara." Macam apa ini, bahkan makanan pun tak cukup buat mengganjal giginya. Tianyuan yang menyadarinya kemudian menyapanya dengan sopan lalu menyebut, "Boleh saya tahu siapa Anda, Nona?" Namun Tianyuan kembali berpikir di dalam benaknya, sepertinya dia salah mengira dirinya adalah pelayan dari Alliance of Ultimate Bliss ini. Kemudian wanita ini memperkenalkan dirinya dengan menyebut dirinya adalah Perfecte Master Sukun, tamu kehormatan yang diundang langsung oleh ketua aliansimu. Master Sukun pun kembali menyebut bahwa dirinya ke gudang harta kalian, dirinya ingin makan daging. Tianyuan pun berpikir di dalam benaknya yang menyebut, jadi dia ingin ke gudang harta juga ya. Kemudian terlihat Fei Hua yang membisikkan kepada Tianyuan dengan menyebut jangan membuat dia marah, kultivasinya hanya di Earthreal tahap menengah tapi tubuhnya sangat kuat. Dirinya tahu dirimu bermaksud mengorek informasi darinya kan, tapi auranya aneh sekali, dirimu harus berhati-hati. Tianyuan yang mendengarnya kemudian kembali berpikir di dalam benaknya, penyusup cebol ini ternyata sekuat itu, apa dia monster tua yang ahli dalam memperkuat tubuh? Tapi semakin mencurigakan dirinya, justru ini bisa jadi kesempatan bagus buatnya. Dan seperti ini tujuan kami sama dengannya, mungkin ada baiknya dirinya bertaruh dan mencoba merekrutnya. Lalu Tianyuan pun berkata dengan sangat sopan kepada Master Sukun, tentu saja saya akan segera mengantar Anda untuk mencari daging. Master Sukun pun meminta kepada Tianyuan untuk segera memimpin jalannya menuju gudang tersebut. Beberapa menit kemudian Tianyuan yang sudah berada di depan pintu meminta Master Sukun untuk mengikutinya masuk. Dan di saat Master Sukun memperhatikan ruangan ini, Master Sukun pun langsung berkata kepada Tianyuan, ini bukan jalan menuju gudang harta. Tianyuan yang mendengarnya dengan wajah yang sedikit serius lalu menyebut, dirimu benar, ini memang bukan jalan ke sana. Dan kelihatannya dirimu tidak sedang mencari daging, bukan begitu Perfected Master? Master Sukun yang merasa dirinya dibohongi oleh Tianyuan terlihat memancarkan auranya lalu menyebut, apa maksud dari perkataanmu tadi? Apa dirimu sedang mempermainkannya? Aura yang dipancarkan oleh Master Sukun nampaknya membuat Tianyuan sedikit menahannya. Kemudian Tianyuan pun berpikir di dalam benaknya, seperti dugaannya dia bukan tamu kehormatan ketua aliansi. Lalu Tianyuan pun kembali berkata, tolong tenanglah Perfected Master, jangan sampai menarik perhatian orang-orang dari Alliance of Ultimate Bliss. Kemudian Master Sukun pun menenangkan dirinya kembali lalu menyebut, jadi dirimu bukan anggota dari Alliance of Ultimate Bliss. Lalu Tianyuan pun memperkenalkan dirinya kepada Master Sukun. Lalu menyebut, namaku Tianyuan, dirinya juga sama sepertimu, dirinya sedang mencari lokasi gudang harta. Tianyuan pun berpikir kembali di dalam benaknya dengan menyebut, orang polos ini pasti mudah untuk dibohongi. Master Sukun kemudian berkata, kalau dirimu ingin mencari gudang tanyakan saja ke pelayan, kenapa tanya padanya? Lalu Tianyuan pun menjawab dengan menyebut, mana ada pelayan yang mau kasih tahu lokasi gudang hartanya. Master Sukun pun kembali berkata, bilang saja kepada pelayan itu kalau dirinya sedang mencari daging, dan Tianyuan pun menyebut siapa juga yang bakal percaya ada daging di hartanya. Fei Hua yang memperhatikan mereka berdua hanya berhela nafas saja. Lalu Tianyuan pun menyebut di dalam benaknya, apa dia terlalu lama berkultivasi sampai otaknya rusak seperti ini? Kalau begitu lebih baik dirinya memanfaatkannya saja. Master Sukun yang mendengar perkataan dari Tianyuan kemudian menyebut dengan wajah yang kesal, ini tak bisa, itu juga tidak bisa, lalu apa saranmu? Tianyuan pun mengeluarkan sebuah kertas dari dalam pakaiannya lalu menyebut, tentu saja, ayo bekerja sama, lihatlah ini Perfected Master. Namun Master Sukun masih terlihat sangat kesal dengan Tianyuan. Kemudian Tianyuan pun membuka kertas tersebut lalu berkata, ini adalah poster turnamen Bliss Cup Fighting, pemenangnya dibolehkan memilih satu harta dari gudang.
Master Sukun yang melihatnya kemudian menyebut, apa menurutmu? Dirinya tidak terpikirkan soal itu, tapi yang dirinya cari tidak ada di daftar hadiahnya. Tianyuan pun kembali berkata, disitulah letak kerja sama kita. Tianyuan pun menjelaskan kepada Master Sukun dengan menyebut, dirimu harus memenangkan turnamennya, lalu saat pelayan mengambil hadiahnya dirinya akan mengikutinya. Dengan begitu kita bakal tahu di mana lokasi gudang hartanya kan? Master Sukun yang mendengarnya mengangguk dan mengerti. Namun Master Sukun kembali berkata, lalu apa untungnya untukmu itu? Tianyuan pun kembali menjelaskan dengan berkata, dirimu ingin ke gudang itu kan? Dan dirinya menginginkan hadiahnya sesimpel itu. Tianyuan pun berpikir di dalam benaknya, dalam hal tertentu dia ternyata cukup tajam juga. Lalu Tianyuan pun kembali menyebut kepada Master Sukun, kalau dirimu membantunya untuk mendapatkan Immortal Lotus Root, dirinya akan membawamu ke gudang yang dirimu inginkan. Bagaimana menurutmu? Master Sukun pun menyetujui saran dari Tianyuan kemudian menyebut, sekarang duet Master Sukun dengan Tianyuan sudah terbentuk. Dan kini Master Sukun pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan menyebut makan dan minum sepuasnya, lalu berkelahi merampok dan mencuri, begitulah bagian dari hidup. Lalu Fei Hua pun berbisik kepada Tianyuan dengan menyebut, memangnya bocah idiot itu bisa menang? Kemudian Tianyuan pun berkata, dengan tubuh sekuat itu siapa yang bisa mengalahkannya kalau tingkat kultivasinya disamakan? Lalu berpindah ke sebuah pertarungan untuk tes kelolosan dan terlihat si wanita berkumis berkata, dasar rakus, dirimu belum juga cukup pemanasan. Dan terlihat juga seorang pria kekar yang tubuh dan wajahnya babak belur, dan pria ini adalah instruktur dari turnamen yang disebutkan Tianyuan tadi. Dan si pria kekar ini menyebut, hentikan, sudah cukup, dirimu lolos, siapa dirimu sebenarnya? Orang-orang yang melihatnya banyak yang berkomentar dan wanita yang berada di tengah menyebut, bagaimana bisa seorang demon instruktor sepertinya kalah begitu saja. Lalu si pria yang di sebelahnya pun berkata, siapa sebenarnya orang transgender itu? Dan wanita di sebelah kiri menyebut dirinya dengar mereka itu menggunakan Giward. Lalu terlihat wanita transgender ini memperkenalkan dirinya bernama Xiao Hui lalu menyebut, dan ini partnerku cacing Guku Gluton. Lalu setengah jam kemudian di arena pertandingan terlihat Tianyuan yang sedang berjalan meninggalkan arena, dan Fei Hua pun bertanya kepada Tianyuan dengan menyebut, apa dirimu akan membiarkan gadis cebol itu sendirian di arena? Tianyuan yang mendengarnya kemudian berkata, tenang saja, ini baru babak 16 besar dan babak final masih lama juga. Lalu Tianyuan pun membayangkan kembali di saat pertarungan Master Sukun dengan Li Xingnu, lalu Tianyuan pun menyebut lagi pula yang menjadi lawan sebelumnya langsung tumbang hanya dengan satu pukulan. Tetap di sini cuma buang-buang waktu saja, lebih baik kita pergi melihat-lihat sekitar. Kemudian Tianyuan pun membuka peta lalu menyebut kalau titik lokasi yang ditunjukkan peta ini benar tempat pelelangan Buddha, seharusnya tak jauh dari sini. Fei Hua yang mendengar perkataan dari Tianyuan kemudian menyebut di dalam benaknya, apa dia ingin melihat pelelangan Buddha itu? Terdengar seperti dia berencana menyelamatkan gadis kecil dari Shifting Sands Clan. Di saat mereka berjalan mengikuti arahan dari peta, Tianyuan pun berkata, nah ini dia tempatnya. Fei Hua yang menyadarinya hanya menyebut, ternyata sudah sampai ya. Lalu Fei Hua pun kembali berkata di dalam benaknya sudah tidak ada harapan lagi, dia benar-benar terlalu percaya diri bisa menyelamatkan orang lain, kalau dirinya tidak menghentikannya dia bisa mengacaukan penyamaran kami. Dan kini mereka pun sudah berada di depan gedung pelelangan Buddha tersebut. Kemudian Tianyuan pun berkata, pelelangan Buddha itu adalah salah satu ciri khas dari setiap cerita kultivasi. Mereka akhirnya memasuki gedung pelelangan Buddha itu dan memberikan sebuah batu spirit kepada penjaga di sana. Kemudian Fei Hua berkata kepada Tianyuan, memangnya dirimu masih sempat untuk jalan-jalan? Tianyuan pun menyebut, tidak masalahkan selama kita kembali sebelum final. Si penjaga yang menerima sebuah batu spirit kemudian mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke ruangan pribadi mereka. Lalu si penjaga yang melihat pemberian dari Tianyuan kemudian menyebut ini batu spirit stones kualitas tinggi. Dan si penjaga kembali melihat benda yang dibawa oleh Tianyuan dengan menyebut, apa itu Elysium Token?
Kemudian mereka pun sudah berada di ruangan VIP dan kini mereka duduk bersandar santai di sebuah sofa yang terlihat mewah. Lalu Tianyuan menyebut hanya dengan 2 buah batu spirit stones kualitas tingkat tinggi dan kita diperlakukan seperti bangsawan. Fei Hua pun berkata, apa dirimu tahu berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan dengan 2 batu itu? Tianyuan pun kembali berkata dirinya tidak membutuhkannya untuk kultivasinya, jadi lebih baik menggunakannya untuk membeli perlengkapan yang berguna. Fei Hua menyebut kalau begitu dirinya juga mau dan dirimu yang akan membayarnya kan. Di saat yang bersamaan ada seorang pria yang membuka tirai yang bertanda pelelangan Buddha dimulai. Dan si pria yang membuka tirai tersebut kemudian berkata, saudara sekalian, kalian datang di waktu yang tepat. Berikutnya ciptaan terbaru dari Elysium League yang membanggakan. Dan yang dimaksud oleh si pria tadi yaitu seorang gadis kecil berwujud binatang. Tianyuan yang melihatnya terlihat begitu kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh para sekelompok ini terhadap manusia. Si pria pun kembali berkata dia dipilih langsung oleh para kultivator kami, dirancang menggunakan secret rune milik Shifting Sands Clan. Si pria pun kembali menyebut para Buddha seperti ini sudah ditempa ulang dan dilatih. Dia memang masih suci tapi dipenuhi nafsu naluriah. Dengan begini proses pemanenan kalian akan 2 kali lebih efektif dan 2 kali lebih menyenangkan. Tianyuan yang mendengarnya merasa semakin kesal dan menyebut dasar kalian para biadab. Fei Hua yang melihat Tianyuan semarah itu kemudian memperingatinya dengan menyebut, apa dirimu lupa kenapa kita kesini? Bukankah dirimu ingin menyelamatkan kakak seniormu? Tianyuan yang mendengar perkataan dari Fei Hua kemudian berkata tentu saja dirinya tahu soal itu. Lalu Tianyuan pun kembali menyebut di dalam benaknya Elysium League seharusnya dirinya sudah menduga seberapa kotor tindakan kelompok itu, tapi dirinya punya cukup batu spirit untuk menghentikannya. Orang lain yang mengikuti lelang tersebut bertanya kepada si pria dengan berkata, apa Buddha-Buddha ini bisa melawan? Si pria pun yang mendengarnya meminta kepada orang itu untuk mendekat dan menyebut kenapa tidak biarkan tamu terhormat kita mencobanya secara langsung. Dan si tamu pun mendekat dan menyetujui saran dari si pria tersebut. Lalu si pria pun mengeluarkan sebuah ramuan penurut di sakunya untuk digunakan kepada si gadis binatang itu. Kemudian si pria langsung memberikan ramuan itu kepada si gadis binatang lalu menyebut awalnya ini dibuat untuk spirit beast tapi cocok untuk campuran manusia dan binatang juga. Fei Hua yang menyadari ramuan itu kemudian menyebut di dalam benaknya sepertinya itu buatan Mei Wei. Dan terlihat si gadis binatang itu yang telah menghirup ramuan tersebut nampak bereaksi pada tubuhnya hingga membuat wajahnya memerah. Dan si pria kembali menyebut pikiran mereka akan tetap sadar tapi tubuh mereka akan menuruti setiap perintah kita. Apa dirimu ingin melihat efeknya? Si tamu yang mendengarnya kemudian meminta si gadis binatang untuk membuka pakaiannya. Namun di saat si gadis akan melakukannya seketika Tianyuan langsung menerjang dengan sangat cepatnya ke arah mereka sambil menyebut dasar bajingan itu sangat menjijikan. Dan kini Tianyuan pun memakaikan si gadis binatang itu dengan jubah miliknya. Kemudian si pria berkata, apa yang sedang dirimu lakukan? Apa dirimu tahu siapa pemilik tempat ini? Namun Tianyuan langsung melemparkan sebuah batu spirit kepada si pria tersebut dengan berkata dirinya akan beli semuanya dan ini uang mukanya. Dan Tianyuan pun menyebut di dalam benaknya kalau dirinya menunggu lebih lama lagi. Entah apa yang akan dilakukan orang-orang bejat ini. Si pria yang menerima pemberian dari Tianyuan nampak terkejut lalu menyebut 1000 spirit stones kualitas tingkat tinggi dirinya dapat jackpot besar. Lalu terlihat si pria yang nampaknya ingin melakukan suatu rencana kemudian menyebut di dalam benaknya dirinya sangat beruntung sekarang kuota tahunannya sudah terpenuhi. Dan si pria pun kembali berkata kepada Tianyuan, mohon maaf, ini bukan cara kerja pelelangan, Anda harus menawar lebih tinggi tamu terhormat. Tianyuan yang mendengarnya merasa semakin kesal dibuatnya kemudian berkata, jadi maksudmu kalian menculik gadis-gadis kecil lalu menjualnya. Namun secara tiba-tiba Tianyuan memukul pria itu dengan golden shovelnya dengan begitu keras sehingga membuat debu berterbangan. Fei Hua yang memperhatikannya kemudian menyebut dasar bodoh, dia membuat kekacauan hanya demi seorang gadis kecil, dia terlalu berlebihan. Kemudian Tianyuan pun menoleh kepada si tamu dan si tamu yang melihatnya menjadi ketakutan lalu berkata dirinya cuma boneka, jangan bunuh dirinya.
Dan kini Tianyuan pun menghampiri si tamu lalu menyebut dirinya hampir lupa padamu yang seorang pedofil pantas untuk ditebas pedang. Si tamu yang merasa sangat ketakutan memohon kepada Tianyuan dengan menyebut dirinya mengakui kesalahannya jangan bunuh dirinya. Namun secara tiba-tiba sebuah senjata sudah tepat berada di depan mata Tianyuan lalu si penyerang kemudian menyebut siapa di sini yang membuat onar di Elysium League miliknya. Apa dirimu mencoba mencemari nama baik kami? Tetapi sebelum senjata itu mengenai Tianyuan dengan cepatnya Fei Hua menyelamatkannya lalu menyebut bocah sudahi aksi sok pahlawanmu sampai di sini saja. Dan terlihat sabetan serang barusan malah mengenai si tamu sehingga membuatnya terbunuh seketika. Si penyerang yang melihat mereka bisa menghindar dari serangannya kemudian menyebut sambil tertawa kalian punya sedikit kemampuan juga rupanya. Kembali si penyerang berkata sambil memperkenalkan dirinya santai saja kawan aku adalah Blood Shadow salah satu dari 3 jenius dari Elysium League selama dirinya berada di sini ketertiban akan dipulihkan dalam waktu singkat. Kemudian terdengar suara dari tamu yang lainnya dengan menyebut lalu pelelangan meriah kita akan dilanjut kembali atau tidak. Sedangkan Tianyuan malah menanyakan keadaan si gadis binatang itu dengan menyebut apa dirimu baik-baik saja. Dan untuk Fei Hua yang melihat kejadian tersebut menilai di dalam benaknya dengan menyebut bagaimana bisa seorang manusia punya kekuatan sebesar itu. Di sisi lain Master Sukun yang sedang berada di atas sana melihat sebuah ledakan yang cukup besar kemudian menyebut kebisingan apa itu. Namun Master Sukun tak memperdulikannya dan langsung menuju ke arena lalu menyebut di dalam benaknya biarkan saja dirinya sedang ingin bertarung sekarang. Kemudian wasit dari turnamen itu menyambut Master Sukun dengan berkata selamat datang kembali di Elysium League Grand Arena saatnya semifinal dan di sudut merah ada Master Sukun. Para penonton yang mengidolakannya terlihat bersemangat dan memberi dukungan kepada Master Sukun. Lalu si wasit kembali berkata dan di sudut biru ada kuda hitam yang tak terduga Xiao Hui bersama partnernya cacing gunya Gluton. Kemudian Xiao Hui menyebut sepertinya dia terlihat sangat kuat si gunya Gluton hanya menyebut protein-protein. Dan terlihat juga dari penonton yang mengidolakan mereka berdua dengan menyebut Gluton dirinya akan membawakan serangga istimewa untukmu. Dan ada juga yang menyebut Xiao Hui adalah istri masa depanku. Kembali si wasit menyebut, baiklah untuk kedua petarung bisa sampai sejauh ini tentu bukan pencapaian yang mudah jadi katakan pada kami setelah semua pertarungan ini harta apa yang paling kalian inginkan. Namun yang tak terduga mereka berdua menyebut Immortal Lotus Road dengan bersamaan. Dan dari kejauhan di luar arena wasit yang mendengar keinginan mereka kemudian menyebut keinginan yang sama kalau begitu siapa yang akan mendapatkan Immortal Lotus Road semifinal Grand Arena Elysium League dimulai. Sedangkan ketua sekte Lewuji dan Gengbo yang melihat pertandingan mereka melalui bola kristal ajaib kemudian Gengbo menyebut ini baru layak untuk ditonton. Dan Lewuji pun berkata kepada Gengbo dengan menyebut karena Blood Shadow ada di sini coba dirimu uji kedua body kultivator itu. Gengbo yang mendengar hal tersebut kemudian menyebut baik ketua sesuai perintah Anda. Kemudian berpindah kembali ke pertarungan Blood Shadow dengan Tianyuan. Dan diperlihatkan beberapa saat sebelumnya, mereka yang melihat kegaduhan yang diperbuat oleh Tianyuan nampak terlihat cemas dan terkejut. Namun Blood Shadow menenangkan mereka dengan menyebut tetaplah tenang semuanya. Begitu dirinya menebas kedua kecoa ini, kita akan melanjutkan pelelangan yang sudah kita nantikan selama ini. Dan kembali lagi di saat Fei Hua yang berhasil menyelamatkan Tianyuan dari serangan Blood Shadow. Dan kini Tianyuan meminta kepada si gadis kecil untuk berdiri di belakangnya, lalu menyebut ayo Fei Hua kita bergabung sekarang. Fei Hua pun yang mendengarnya langsung memasuki tubuh Tianyuan dan seketika memancarkan cahaya yang begitu terangnya. Blood Shadow yang melihatnya kemudian menyebut jadi kalian ingin membutakannya dengan cahaya itu. Kemudian Blood Shadow terlihat menutupi matanya lalu menyebut trik yang menyedihkan dirinya bisa mengambil kepala kalian dengan mata tertutup. Dan terlihat Tianyuan yang kini sudah berada di wujud tumbuhannya. Blood Shadow yang melihat kemudian menyebut di dalam benaknya aura pelindung yang aneh dan wanita itu menghilang apa mereka menggunakan teknik dua kultivation. Kemudian
Blood Shadowun menoleh ke arah senjatanya lalu berkata kenapa tiba-tiba pegangannya terasa tidak pas. Saat diperhatikan ternyata senjata yang dipegang oleh Blood Shadow telah terkena sebuah bunga akar yang akan mekar. Lalu di saat akar tersebut mulai merambat dan melilit tubuh dari Blood Shadow, Tianyuan pun terlihat akan melarikan diri dengan menyebut semoga itu bisa menahannya. Adik kecil larimu terlalu lambat. Si gadis kecil pun meminta maaf karena tubuhnya benar-benar sulit untuk digerakkan sedangkan si Blood Shadow meneriaki mereka untuk segera berhenti. Blood Shadow yang tidak ingin mereka melarikan diri akhirnya mengeluarkan kekuatannya lalu menyebut apa kalian pikir sulur tipis ini bisa mengikatnya? Apa dirimu juga lupa gelar lain dari Blood Shadow itu apa? Dengan mengeluarkan kekuatannya akar tersebut pun dihancurkan dengan mudah lalu kembali menyebut yaitu Fire Shadow. Dengan cepatnya Blood Shadowun langsung menyerang mereka. Namun dengan mudahnya Tianyuan berhasil menghindarinya lalu si Blood Shadow meminta kepada Tianyuan untuk tinggalkan barang dagangannya itu sekarang. Namun Fei Hua yang berada di dalam tubuh Tianyuan malah melakukan hal konyol dengan menyebut berhenti kalau dirimu maju selangkah lagi maka dia akan mati. Kemudian Tianyuan pun dengan jengkelnya menyebut dasar wanita gila bagaimana kalau Blood Shadow benar-benar maju tanpa memperdulikannya. Fei Hua pun berkata dasar bodoh kita takkan tahu sebelum mencobanya. Namun sesuai dugaan Fei Hua Blood Shadowun meminta untuk tidak melakukannya dengan menyebut baiklah jangan sakiti dia kita bisa bicara baik-baik. Sedangkan Tianyuan merasa kebingungan lalu menyebutlah kau berhasil. Kemudian Blood Shadow tertawa lalu menyebut seolah dirinya akan mengatakan itu, dan kembali berkata jarak yang sedekat ini cukup untuk menggunakan senjata rahasianya. Lalu terlihat sebuah cincin yang bernama Beast Command, Sumeru Ring. Dengan benda itu, Blood Shadow mencoba untuk menarik si gadis kecil tersebut lalu berkata kembalilah sekarang juga. Dan kini si gadis kecil pun masuk ke dalam cincin tersebut lalu Blood Shadow berkata lagi pula pelacur Beast Form ini bukanlah manusia sejati jadi Beast Ring bisa menyimpannya. Lalu Blood Shadowun berkata kepada mereka semua kalau takut istri kalian tak setuju dengan wanita simpanan kalian, tinggal sembunyikan saja mereka di dalam ring ini. Mereka yang mendengarnya kemudian menyebut luar biasa itu ide yang cukup bagus juga. Lalu pria yang di sebelah pria gemuk berkata dirinya percaya Blood Shadow bisa menjual sesuatu yang diinginkan kaum laki-laki. Kemudian Blood Shadow pun mencoba menghampiri Tianyuan lalu menyebut begitu dirinya membunuh para pengganggu ini dirinya akan memberi kompensasi untuk kalian untuk lelang berikutnya diskon 20% ini penawaran sekali seumur hidup. Mereka yang mendengarnya pun tidak sabar lagi untuk menantikan momen tersebut. Lalu Fei Hua yang berada di dalam tubuh Tianyuan menyebut sial penyamaran kita sudah terbongkar semua jadi sia-sia sekarang waktunya mundur. Namun Tianyuan yang mendengar ocehan dari Blood Shadow membuatnya sangat geram lalu menyebut bagaimana bisa kalian memperlakukan seseorang seperti ternak. Fei Hua pun terus saja memperingati Tianyuan dengan menyebut apa dirimu tidak sadar hanya menahannya saja sudah batas kemampuan kita. Kemudian Fei Hua berpikir di dalam benaknya sepertinya dia akan bertindak gegabah lagi. Dan kembali Fei Hua berkata kepada Tianyuan apa dirimu ingin menyeretnya mati bersamamu. Berhentilah bertingkah sok suci levelnya jauh di atas si fosil tua Jun itu. Selain itu seperti yang dia bilang wanita itu bahkan bukanlah manusia. Tianyuan yang sudah begitu marah kemudian menyebut lalu bagaimana dengan dirimu, kau anggap apa dirimu itu? Fei Hua yang mendengar perkataan dari Tianyuan terlihat nampak kaget dan Fei Hua pun hanya bisa terdiam dengan apa yang telah dikatakannya. Tianyuan pun kembali berkata Demon Queen atau siluman entah apapun dirimu dulunya dan mungkin bagimu dirinya hanyalah lalat, tapi baginya dirimu juga seorang manusia. Fei Hua yang mendengarnya semakin terkejut lalu menyebut di dalam benaknya bocah idiot ini dia benar-benar menganggapnya bagian dari rasnya. Lalu dengan tekad kuat yang dimilikinya Tianyuan pun akan mencoba untuk menyelamatkannya kemudian kembali menyebut dirimu bisa menganggapnya naif semaumu. Tapi dengan begitu banyak kekuatan yang terkumpul setelah kita bergabung kalau kita bahkan tak bisa mencoba menyelamatkan seseorang lalu apa gunanya semua ini? Tianyuan pun kembali menegaskan dengan berkata kalau dirimu yang terkurung tentu dirinya juga akan mempertaruhkan nyawanya untukmu.
di saat pertikaian mereka dengan cepatnya. Blood Shadow sudah berada di belakang Tianyuan dan langsung menyerang bagian kepalanya. Dan Blood Shadow pun kembali berkata simpan saja itu untuk dibicarakan di neraka nanti. Namun sekali lagi Tianyuan berhasil meloloskan diri dari serangan Blood Shadow itu. Kemudian Blood Shadow yang menyadarinya menyebut di dalam benaknya serangannya hanya mengenai udara kosong. Tianyuan pun berkata hampir saja kepalanya nyaris melayang. Fei Hua pun menyebut fokus ini kedua kalinya dirinya menyelamatkanmu. Dan kini terlihat Tianyuan yang mulai menyerang Blood Shadow dengan menyebut terima kasih Fei Hua. Ayo kita rebut sumur ring itu dan kabur. Blood Shadow yang menyadarinya kemudian menghindarinya dengan santai lalu berkata trik ini lagi. Blood Shadow pun memotong beberapa akar milik Tianyuan dengan menyebut Fire Shadow mekarlah. Dan kini terlihat sejumlah bayangan yang muncul yang lalu menyebut multiple Fire Shadow clone. Blood Shadow kembali menyebut ayo kita lihat bagaimana dirimu bisa lolos dari serangan ini. Tianyuan pun kemudian memanggil sistem untuk mengeluarkan pedangnya. Lalu seketika Tianyuan langsung menebaskan pedangnya kepada para bayangan tersebut. Dan bersamaan muncul notifikasi sistem menyebut Cloud Motion Sword mendeteksi host baru auto-matching. Blood yang terkejut segera menahannya kemudian menyebut di dalam benaknya itu artefak superior grade. Dan kembali notifikasi muncul lalu menyebut Cloud Motion Sword Peony. Namun Tianyuan sedikit terkejut dengan menyebut ini kan Golden Shovel miliknya. Terlihat Blood Shadow yang mengeluarkan darah setelah menerima tebasan dari Tianyuan dan kembali menyebut di dalam benaknya jadi inilah kekuatan dari sebuah artefak superior grade. Klon-klon itu takkan bertahan lama tapi tetap saja. Dan Blood Shadow kembali mencoba tekniknya untuk menyerang Tianyuan dengan menyebut Blood Garment Brand Art. Seketika teknik yang dilakukan Blood Shadow mengarah kepada para tamu yang berada di sana kemudian salah satu dari tamu itu berkata Blood Shadow apa yang sedang dirimu lakukan kami ini tamu yang sudah membayarmu. Namun dengan santainya Blood Shadow menjawab dengan menyebut tenang saja para tamu terhormat dirinya hanya membutuhkan tubuh kalian saja. Setelah dirinya membunuh mereka jasad kalian akan dirinya kembalikan dengan rapi. Dan kini Tianyuan pun sudah bergerak meluncur ke arah Blood Shadow untuk menyerangnya dengan menyebut mati saja kau. Kemudian berpindah kembali ke pertarungan antara Master Sukun dan Xiao Hui, dan nampak terlihat Master Sukun yang kini merasa kelelahan setelah beradu pukulan dengan gluton itu. Master Sukun pun menyebut berani juga menantangnya baku hantam, ini cukup menarik. Xiao Hui yang memperhatikannya berkata dirimu bahkan bisa menahan dari serangan boxing glutonnya. Dirimu cukup kuat juga rupanya. Xiao Hui pun kembali menyebut katakan padanya Pak Tua kenapa dirimu mencari Immortal Lotus Root itu, apa itu demi menyelamatkan seseorang juga. Namun Master Sukun yang mendengar hal tersebut tidak memperdulikannya melainkan malah meledek Xiao Hui. Terlihat Gengbo yang memperhatikan dari kejauhan nampak merencanakan sesuatu kemudian menyebut sungguh beruntung sekali dan dirinya tak sangka mereka benar-benar cukup kuat juga. Lalu apa yang akan terjadi setelah ini kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar Mimin tambah semangat lagi buat upload video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.